Yamahang vadamitam vadita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Ti sarana gamanam paripurnam. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pengucapan yang salah. Surameraya majapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami.
Aku bertekad melatih diri untuk menghindari minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Idame punyam asawakaya wahang hotu idame silam nibbanasa paceo hotu tisaranena saha panca silang damang sadukang katwa apamadena sampadeta. Selanjutnya apa? Tema di sana. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita sama-sama memberi penghormatan kepada Guru Buddha dengan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pertama saya ucapkan selamat pagi. Ya, jadi pada pagi ini Anda datang ke sini. Biasanya tiap minggu ada nggak? Ada ya. Jadi udah rutin ya di sini setiap minggu. Jadi ada bante, nggak ada bante, tetap datang. Hah? Ada ya diselenggarakan. Iya, jadi tetap aja biarpun bante nggak ada kebaktian juga. Ya baca parita atau meditasi ya. Nah jadi sekarang saya akan memberikan berbagi ya, tentang Dhamma. Jadi ada 5 noda dari seorang perumah tangga atau umat awam. Tahu nggak noda itu? Jadi noda ini yang membuat ketidakmajuan di dalam spiritualnya. Jadi ada 5 noda bagi perumah tangga atau umat awam. Anda udah tahu belum apa 5 nodanya? Ada yang udah pernah tahu? Jadi yang pertama itu ini, tidak ada keyakinan. Jadi noda yang pertama itu sebagai umat gitu, tidak punya keyakinan. Nah jadi sekarang Anda sendiri punya nggak keyakinan? Anda nggak keyakinan? Ada ya? Ya jadi seperti sekarang Anda datang ke sini, Anda punya keyakinan apa enggak? Ya, jadi Anda datang ke sini karena Anda punya keyakinan. Sama siapa? Punya keyakinan sama siapa? Ya, jadi umat punya keyakinan sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kadang umat salah. Dia punya keyakinan sama biku atau sama bante. Iya enggak? Kalau bante ini dia baru mau datang. Iya enggak? Ada enggak umat seperti itu? Hah? Misalnya gitu ya. Bantenya ini yang enggak terkenal atau ya bantenya masih belum ada nama. Anda punya keyakinan apa enggak sama bantenya?
Hah? Jadi yang pertama ini umat punya keyakinan sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi biarpun bantainya mau wasanya kecil atau bantainya nggak terkenal, Anda bukan lihat sosok bikunya, tapi Anda lihat apanya. Ya, Anda menghormati tadi Buddha dan Dhamma dan Sangha. Nah, jadi Sangha di sini adalah murid. Tapi di zaman Buddha itu murid-murid Arya. Tapi sekarang juga Sangha masih ada. Nah, Sangha ini kumpulan dari para biku. Ya kalau biasanya 4 biku udah disebut Sangha. Nah, jadi ada biku gitu. Misalnya ya datang ke sini, ya Anda keyakinannya itu sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, otomatis kalau Anda punya keyakinan Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda juga harus menghormati bante itu. Nah, jadi Anda harus punya keyakinan sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi Sang Buddha ini sudah mengajarkan Dhamma kepada para biku, kepada para bikuni, samanera, samaneri, berumah tangga, dan juga para dewa. Nah, jadi kualitas dari Buddha ini sangat-sangat tinggi. Nah, jadi Anda punya keyakinan sama Tiratana, 3 perlindungan sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kalau Anda tergoyahkan keyakinannya, ya maka Anda melepas permatanya itu. Nah, jadi Anda tolong jaga keyakinan ini. Nah, yang kedua, itu noda dari umat awam adalah tidak punya moralitas. Nah, jadi Anda sebagai umat Buddha, tadi Anda sudah ambil 5 sila. Nah, kalau Anda tadi sudah bertekad melatih diri untuk mengambil 5 sila ini, kemudian Anda 5 sila ini dilanggar, Anda sudah jadi Buddhis lagi apa enggak? Jadi waktu itu ada pertanyaan itu, dan jawabannya apa? Anda ketika melanggar 5 sila, Anda bukan jadi Buddhis lagi. Nah, jadi tolong dijaga 5 sila ini. Jadi ya peraturan ini sebenarnya ya sangat-sangat bermanfaat bagi Anda 5 sila ini ya. Anda tidak membunuh, Anda tidak mencuri, Anda tidak melakukan perbuatan asusila, Anda tidak berucap bohong atau kasar, gosip, fitnah, dan Anda juga tidak meminum minuman yang melemahkan kesadaran. Nah, jadi kalau Anda melanggar 5 sila ini, berarti Anda apa? Anda bukan jadi Buddhis lagi. Nah, jadi setiap kali Anda tadi mengulang lagi Tisarana dan Pancasila, Anda jadi Buddhis. Tapi ketika Anda melanggar, statusnya jadi hilang. Nah, makanya Anda harus jaga juga moralitas ini. Bisa apa enggak moralitas ini dijaga? Bisa. Tapi susah enggak? Susah. Apalagi yang usaha atau yang bisnis. Anda sering langgar enggak? Sering kan? Misalnya yang keempat gitu, musyawadah, berbohong. Nah, Anda harus hati-hati bicaranya. Jadi misalnya Anda bilang belum untung, tapi Anda sebenarnya udah untung. Bohong apa enggak tuh? Nah, jadi ketika ada transaksi, misalnya Anda sebagai pedagang, ya bilang aja, orang dagang pasti mau untung Pak, gitu. Jadi Anda jangan bohong, oh belum untung gitu ya.
Tapi Anda jawab, oh orang dagang mau pasti untung Pak gitu. Atau ya untuk ini Pak untungnya gitu buat anak sekolah, buat apalah Anda panjang lebar. Tapi Anda jangan mengucapkan yang tidak benar. Nah ketika Anda mengucapkan tidak benar itu Anda akan musyawadah. Nah jadi tolong nanti ya Anda sebagai perumah tangga yang 4 sila, yang keempat ini agak rentang. Nah jadi itu yang kedua adalah tidak punya moralitas. Nah yang ketiga, tidak punya keyakinan sama hukum kama. Ini noda dari seorang perumah tangga. Nah Anda yakin nggak sama hukum kama ini? Apa Anda percaya sama tahayul-tahayul atau yang gaib-gaib? Anda percaya apa enggak? Misalnya, oh saya sekarang misalnya hidupnya susah gitu. Mungkin dulu saya salah gitu. Anda percaya yang tahayul-tahayul. Nah ini benar apa enggak? Nah jadi Anda harus punya keyakinan sama hukum kama. Jadi sekarang misalnya saya keadaannya tidak baik, inilah kama saya sedang berbuah. Jadi jangan ngungkit atau mempersalahkan yang di luar. Jadi apapun yang Anda terima sekarang ini karena kama Anda sendiri. Misalnya Anda sekarang tidak sehat, bukan karena yang di atas atau karena yang lain, tapi ya karena Anda sendirilah. Mungkin di waktu-waktu kehidupan yang lampau itu Anda sering melanggar sila, yang sila pertama. Mungkin seperti itu. Jadi waktu sekarang Anda ini menjadi apa? Sakit-sakitan. Nah jadi ada cerita. Anda mau dengar nggak cerita? Jadi waktu itu di satu wihara itu dikunjungi, didatangi apa coba? Didatangi apa? Waktu itu didatangi Samaneri Peti. Jadi Samaneri hantu. Nah jadi hantu yang wujudnya ini Samaneri. Nah Samaneri ini datang ke wihara itu kan. Nah waktu itu Samaneri ini mau masuk ke ini, ke tubuh atau ke orang penjaga wihara. Waktu itu nggak kuat orang yang penjaga wihara. Nah tapi ada satu perempuan, memang ini perempuan ini bisa. Nah waktu itu Samaneri ini masuk ke tubuh perempuan itu. Nah kemudian ada tanya jawab. Nah waktu itu Samaneri itu cerita. Nah dia datang ke wihara itu, dia mau minta pelimpahan jasa. Ini kisah nyata. Jadi Samaneri ini mau minta pelimpahan jasa. Jadi hantu Samaneri ini mau minta pelimpahan jasa. Nah waktu itu dia cerita gitu bahwa di kehidupan yang lampaunya sebelum dia jadi Samaneri ini, dia ini seorang tentara. Nah jadi tentara suka bunuh enggak? Nah jadi kalau Samaneri ini sebutnya Samaneri. Nah jadi ada syarat untuk menjadi biku atau bikuni. Nah itu minimal kalau biku 19 tahun ke atas. Dia hampir 20 tahun baru bisa diupasampada atau jadi biku. Nah jadi kemungkinan Samaneri ini usianya juga masih muda.
Nah, jadi waktu itu si Samaneri ini cerita bahwa di kehidupan yang lampau itu dia seorang tentara. Jadi ya suka membunuh mungkin. Nah, jadi waktu itu dia mau minta pelimpahan jasa. Nah, waktu ketika itu bulan awal tahun ceritanya itu. Tapi waktu belakangan mungkin Samaneri sudah terima kali pelimpahan jasa. Jadi udah nggak ada di wihara itu lagi. Nah, jadi Samaneri Peti itu tinggal di belakang altar, di pojok-pojok. Nah, jadi Anda kalau lihat misalnya kalau Katinaan tuh, jadi ada tentang ini di pintu, di pojok-pojok. Nah, itu benar. Jadi makhluk-makhluk yang ya seperti hantu itu dia tinggalnya di situ, di pojokan, di tempat yang kotor, di tempat yang gelap. Nah, jadi kalau rumah Anda gelap apa terang atau bersih atau enggak gitu ya. Nah, makanya kalau bisa rumah Anda ini harus ya agak terang dan bersih. Tapi kalau rumah Anda ini kotor, rumah ini Anda gelap, banyak hantunya enggak? Hah? Bisa jadi ada gitu ya. Jadi tolong kalau Anda punya rumah ini kalau bisa ya jangan gelap. Karena makhluk-makhluk yang seperti alam rendah itu dia tinggalnya di situ, di pojok-pojokan, di tempat yang kotor atau yang ya di tempat yang enggak layak gitu. Nah, tapi dia tinggal di sana. Nah, jadi Anda jaga moralitasnya dan Anda tadi harus memahami hukum karma. Apapun yang saya terima, perbuat, yang saya warisi, semuanya itu adalah pemiliknya adalah saya sendiri. Dan yang ini Anda tidak percaya dengan yang tahayul-tahayul gitu. Anda masih percaya enggak? Ini kan umumnya orang Cina. Anda masih percaya enggak sama yang tahayul atau yang ya yang enggak jelas? Nah, Anda kalau sudah jadi Buddhis, balikin semuanya ini sama hukum karma. Semuanya ini ada sebab dan akibat gitu ya. Dan jadi Anda sebagai Buddhis, Anda yakin dengan hukum karma. Nah, terus yang keempat, Anda kalau nodanya ini ya, saya pertama noda. Jadi nodanya perumah tangga itu yang keempat adalah mencari orang yang layak menerima dari luar agama Buddha gitu. Nah, jadi orang ini dia ini gitu. Udah cari-cari misalnya orang-orang yang layak menerima persembahan di luar agama Buddha. Nah, ini sebenarnya sudah jadi noda bagi umat itu. Nah, terus yang kelima adalah nodanya adalah dia melakukan jasa kebajikan di sana. Maksudnya di sana itu di luar agama Buddha. Jadi dia melakukan perbuatan baik di luar ajaran Buddha terlebih dahulu di sana. Nah, jadi ada nggak seperti itu? Ya ada mungkin gitu ya. Misalnya Anda Buddhis, tapi Anda juga punya kepercayaan atau Anda punya keyakinan sama yang lain. Ada nggak? Ya kadang ada gitu. Jadi kadang agamanya di KTP Buddha, tapi keyakinannya itu enggak 100% Buddha gitu. Masih ada keyakinan sama dewa-dewa atau sama yang
di luar ajaran agama Buddha. Nah, jadi dia melakukan persembahan atau melakukan kebajikan terlebih dahulu di sana. Nah, jadi kalau Anda sekarang sebagai umat Buddha, Anda harus menjaga permata. Nah, yang permata yang pertama ini adalah Anda tadi punya keyakinan. Nah, jadi ada 5 lagi. Tadi 5 noda. Sekarang ada 5 permata. Nah, jadi 5 permata itu yang pertama adalah yang pertama adalah punya keyakinan. Nah, jadi sekarang Anda punya nggak permata ini? Hah? Anda ya punya nggak keyakinan ini sama Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ada nggak? Ada. Nah, jadi Anda punya permata yang pertama ini. Terus yang kedua, permata yang kedua ini adalah punya moralitas. Anda punya nggak? Punya. Yang ketiga, Anda punya keyakinan sama hukum karma. Nah, itu yang ketiga permatanya. Yang keempat, tadi apa? Anda tidak mencari lagi orang yang layak menerima persembahan di luar agama Buddha. Nah, yang kelima adalah Anda tidak melakukan perbuatan bajik di luar agama Buddha terlebih dahulu. Jadi maksudnya ini Anda boleh nggak berdana untuk ya kegiatan sosial, misalnya itu bukan agama Buddha. Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi yang dimaksud yang kelima ini Anda bukan dilarang, tapi yang di sini ditekanin Anda harus terlebih dahulu berbuat kebajikan atau berbuat sesuatu itu terlebih dahulu kepada yang Buddha dulu gitu, atau agama Buddha dulu. Nah, jadi 5 permata ini Anda harus pegang. Kenapa? Karena permata ini akan melindungi Anda. Benar nggak? Iya, inilah yang akan melindungi Anda. Coba, kalau Anda tidak jaga permata yang pertama, Anda tidak punya keyakinan, ya Anda juga tidak akan menjadi seorang Sotapanna. Benar nggak? Nah, jadi syarat yang tadi pertama itu seorang Sotapanna punya keyakinan. Nah, jadi kalau Anda punya permata ini, Anda bisa jadi calon untuk Sotapanna. Anda mau nggak Sotapanna? Mau nggak? Maksimal 7 kelahiran lagi. Mau nggak? Mau, Bante. Saya juga mau gitu kan. Nah, jadi Anda tolong jaga permata ini. Terus yang selanjutnya, Anda punya moralitas. Misalnya Anda tidak punya moralitas, Anda sering membunuh. Apa akibatnya? Membunuh nyamuk, akibatnya apa? Ya, ya jadi membunuh makhluk hidup ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Nah, jadi makhluk termasuk binatang atau hewan Anda jangan bunuh gitu. Nah, misalnya Anda mencuri, apa akibatnya? Ya, jadi di kehidupan ini mungkin tidak terlalu ada akibatnya, mungkin gitu ya. Tapi di kehidupan yang berikutnya Anda akan menjadi apa? Kesulitan, benar nggak? Kesulitan ekonomi. Nah, karena apa? Penyebab di kehidupan yang sekarang sering mengambil.
Nah, waktu itu ada cerita seorang hantu. Nah, hantu itu suka apa? Sebelum dia menjadi hantu, dia itu suka mencuri. Nah, jadi kalau Anda mau jadi hantu, gampang apa enggak? Sangat-sangat mudah. Anda sering mencuri aja, nanti jadi hantu. Tapi kalau terbalik, Anda sering berdana, Anda bisa jadi dewa enggak? Bisa, kemungkinannya gitu. Nah, jadi Anda harus jaga moralitas ini. Terus Anda, permata yang ketiga adalah Anda punya keyakinan sama hukum karma. Yang keempat tadi, Anda tidak mencari orang-orang yang layak di luar ajaran agama Buddha. Yang tadi kelima, Anda tidak melakukan perbuatan yang bajik terlebih dahulu di luar ajaran agama Buddha. Jadi tolong kelima permata ini dijaga. Nah, Anda umurnya yang muda, yang masih muda, yang udah tua umurnya berapa kok? 55, udah pensiun belum? Belum ya. Harusnya kalau di pegawai negeri udah pensiun. Tapi masih belum ya. Tapi suka meditasi apa enggak? Kadang-kadang ya. Jadi Anda harus ingat nih. Anda belum pensiun karena buat apa? Cari uang ya? Iya enggak? Tapi ingat, nanti Anda mau mati, uangnya dibawa apa enggak? Misalnya uang, rumah, harta, kekayaan dibawa apa enggak? Dibawa enggak? Enggak. Nah, makanya Anda jangan buang-buang waktu untuk mencari hanya uang aja. Mumpung masih sehat nih, Anda banyaklah kebajikan. Karena kenapa? Ketika misalnya Anda di umur 70 gitu, Anda udah nggak bisa apa-apa, kaki sudah sakit, makan udah susah, mau bagaimana tuh? Mau ngapain tuh? Nah, tapi kalau Anda misalnya bisa meditasi, nggak apa-apa, saya udah nggak bisa jalan. Atau misalnya ya udah stroke, kasihan tuh yang stroke gitu, iya nggak? Udah nggak bisa jalan, cuma di kasur atau di bangku gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan begitu? Apa? Ya meditasi. Nah, jadi makanya Anda sekarang belajarlah, belajar dhamma, belajar meditasi. Nah, jadi waktu nanti di usia 70 atau di 65 atau 68, Anda ketika sudah tidak mampu berjalan atau Anda stroke, Anda bisa melakukan meditasi. Nah, jadi banyak orang yang lupa sama ini. Nah, jadi saya mau ingetin nih ke Anda sekalian bahwa Anda pasti akan mati. Saya juga pasti akan mati. Nah, tapi kita harus mempersiapkan kematian ini. Jadi, bagaimana untuk mempersiapkan kematian ini? Tadi, 5 permata ini harus dijaga. Dan yang terakhir juga Anda harus berlatih meditasi. Ini yang akan membawa, yang akan menolong Anda ketika nanti menjelang kematian. Jadi sangat-sangat bahaya ketika Anda momen-momen mau meninggal. Waktu itu saya diceritakan sama senior saya. Waktu itu dia cerita, dia punya senior lagi. Jadi senior saya punya senior. Seniornya itu kena kanker. Orang kanker itu kasihan apa enggak? Kasihan banget. Orang kena kanker itu sering disuntik morfin.
Kenapa? Kalau udah menyerang, nggak tahan. Nah, jadi waktu itu teman saya cerita, senior saya cerita tentang seniornya itu. Nah, jadi biku seniornya itu kena kanker. Nah, waktu itu seniornya itu memang sudah melatih meditasi. Nah, jadi pas momen-momen mau mati, senior teman saya ini dia dia pegang recorder. Jadi momen-momen mau matinya itu dia sempat merekam ini kejadiannya gitu. Nah, jadi cerita dari kejadian mau meninggalnya itu bilang sangat-sangat membahayakan atau sangat-sangat mengerikan. Seperti kayak ada pukulan yang begitu kuat. Nah, tapi waktu itu temannya itu karena sering meditasi, dia bisa memisahkan antara batin dan jasmaninya. Jadi ketika serangan itu muncul, batinnya ini tidak tergoyahkan. Jadi tidak merasakan penderitaannya. Tapi waktu itu jasmaninya begitu sangat-sangat menderita. Jadi dia bilang seperti ada pukulan yang sangat-sangat kuat. Tapi karena Bante ini sering melatih meditasi, dia bisa memisahkan antara batin dan jasmaninya. Nah, jadi kalau Anda sering meditasi, nanti mau menjelang kematian, Anda pikirannya tenang atau Anda diserang sama rasa sakit, Anda tetap bisa tenang. Nah, jadi Anda sekarang mumpung masih sehat, teruslah banyak berbuat kebajikan dan Anda juga harus sering berlatih meditasi. Karena meditasi ini akan menjadi pelindung Anda untuk menjelang kematian Anda. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Benar apa enggak? Ada yang bisa menyelamatkan. Benar apa enggak? Ada yang bisa menyelamatkan. Benar enggak? Tidak ada. Contohnya, Anda atau orang tua Anda meninggal karena kamanya. Dia terlahir di alam yang menderita misalnya. Jadi yang salah ini ya orangnya waktu dulu tidak melakukan kebajikan atau sering melakukan kejahatan. Nah, jadi yang bisa melindungi Anda itu adalah kebajikan Anda. Nah, jadi cukup sampai di sini. Jadi saya ingatkan tolong jaga 5 permata ini dan juga Anda juga harus sering berlatih meditasi. Jadi Anda tiap hari Minggu Anda datang ke sini, Anda meditasi, baca parita, Anda mendengarkan dhamma, ini kebajikan. Jadi tiap minggu kalau bisa ya datang kalau bisa. Jadi biarpun ya nggak ada Bante, Anda datang ke sini baca parita, meditasi, terus pulang, itu juga udah Anda melakukan kebajikan. Ya, jadi cukup sekian. Ya, semoga Anda juga bisa menjaga permata ini. Semoga Anda juga berlatih meditasi. Semoga Anda juga bebas dari penderitaan. Semoga Anda juga dapat merealisasi nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, kita sama-sama melakukan pelimpahan jasa. Idame punyang asawakaya wahang hotu. Idame punyang nibbanasa pacayo hotu.
mama punya bagam sabasatanam bhajemi te sabe me samang punya bagang labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.